Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Su. Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang berada dalam tahanan dan memiliki gangguan mental. Wanita tersebut bernama Nedi. Nedi ditahan karena memiliki kelainan mental yang membuatnya mudah marah. Ia sering menyerang petugas dan sering dimasukkan ke ruang isolasi karena tingkah lakunya tersebut. Di masa lalunya, Nedi merupakan gadis remaja yang lugu dan seorang kutu buku. Namun apa yang telah membuatnya berada dalam tahanan? Kita akan dibawa flashback beberapa bulan sebelum Nedi masuk dalam tahanan. Saat itu, Nedi merupakan gadis lugu dan seorang kutu buku. Ia memiliki pacar yang bernama Chip dan juga sahabatnya yang bernama Jennifer. Jennifer merupakan gadis idola di sekolahnya karena memiliki paras yang cantik dan seorang cheerleaders di sekolahnya. Nedi dan Jennifer bersahabat sejak mereka masih kecil, dan hingga saat ini mereka tetap menjalin persahabatan mereka dengan baik. Di suatu hari, Jennifer mengajak Nedi untuk pergi ke sebuah bar nanti malam untuk menyaksikan pertunjukan band lokal kesukaan Jennifer. Band tersebut bernama Low Shoulder, namun rupanya Jennifer hanya menyukai vokalisnya saja. Lalu di malam harinya mereka pun datang ke pertunjukan band lokal tersebut. Di sini pun Jennifer bertemu dengan vokalis tersebut dan berkenalan dengannya. Kemudian ketika Jennifer mengambil minuman, Nedi mendengar vokalis tersebut yang sedang mengejek Jennifer dan mengatakan kalau Jennifer sudah tidak suci lagi. Nedi yang mendengar hal tersebut langsung menghampiri mereka dan mengatakan kalau Jennifer masih ori dan belum pernah dibobol. Tak lama kemudian, band tersebut pun tampil. Namun saat itu Nedi menyadari ada api yang muncul dari belakang panggung. Lalu dengan cepat api itu membesar dan membakar bar tersebut. Dengan cepat Nedi membawa Jennifer keluar dari bar tersebut untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya mereka pun selamat dari kebakaran itu. Lalu tiba-tiba sang vokalis menghampiri Jennifer dan mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Jennifer pun mau dan pergi bersama mereka. Sementara Nedi tak bisa menahan Jennifer. Ia kemudian pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian kebakaran kepada Chip melalui telepon dan mengatakan bahwa Jennifer telah dibawa oleh personil band Low Shoulder. Saat itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Nedi. Ketika dilihat, ternyata itu adalah Jennifer. Namun di sini ada yang aneh dengan Jennifer. Ia terlihat sangat pucat dan kelaparan. Lalu ia memakan daging mentah yang ada di kulkas. Hal tersebut membuat Nedi bingung dan khawatir dengan apa yang telah terjadi dengan Jennifer. Esok harinya saat di sekolah, Nedi terkejut melihat Jennifer yang seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa dengan dirinya semalam. Nedi juga terkejut melihat penampilan Jennifer yang terlihat lebih cantik dan fresh. Lalu ketika pulang sekolah, Nedi bercerita kepada Chip tentang Jennifer semalam. Nedi berkata jika semalam Jennifer seperti dirasuki oleh roh jahat. Chip yang mendengarnya menganggap kalau Nedi hanya berhalusinasi. Di sisi lain terlihat Jennifer yang sedang menggoda seorang pria. Jennifer mengajak pria tersebut untuk bercocok tanam. Tak kuat menahan godaan Jennifer, pria itu pun mau untuk melakukannya. Ketika di tengah hutan, bukannya melakukan itu, justru Jennifer menyerang pria itu. Dia pun berubah menjadi seperti monster. Lalu kemudian mencabik-cabik tubuh si pria tersebut. Setelah menghabisi pria tersebut, Jennifer pun terlihat lebih segar dan parasnya menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Chip yang mendengar atas kematian pria itu lalu menemui Nedi. Nedi sendiri terkejut dan ia berkata kejadian buruk saat di bar waktu itu bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Dan di sini Nedi merasa ada sesuatu hal yang aneh. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu.
terlihat wajah Jennifer yang pucat dan kurang bersemangat. Ketika di sekolah ada seorang pria yang mengajak Jennifer pergi berkencan. Dan pada akhirnya Jennifer pun menerima ajakan pria itu. Malamnya pria itu pun datang ke rumah Jennifer. Di sini Jennifer menggoda pria itu agar mau menikmati serabi lempitnya. Namun justru bukan serabi lempit yang didapat, pria itu malah dibunuh oleh Jennifer. Lalu kemudian Jennifer pun memakan tubuh pria tersebut. Di sisi lain terlihat juga Chip yang sedang menikmati serabi milik Neddy. Tiba-tiba saat itu Neddy memiliki firasat buruk terhadap Jennifer. Belum selesai aksi bermain kuda dengan Chip, Neddy menghentikan kegiatan itu, lalu ia pun bergegas pulang ke rumahnya. Saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan Jennifer yang hampir tertabrak olehnya. Karena merasa ketakutan melihat Jennifer yang tak biasanya, Neddy pun langsung pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah pun, ia masih merasa ketakutan dan kepikiran tentang Jennifer yang belakangan ini bersikap aneh. Lalu saat itu, ia masuk ke kamar untuk tidur, tiba-tiba saja Jennifer sudah ada di kamar Neddy. Neddy pun terkejut dan bingung melihat Jennifer yang tiba-tiba sudah ada di kamarnya dalam keadaan baik-baik saja. Lalu di sini akhirnya Jennifer menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Jennifer bercerita pada saat kebakaran di bar, personil Lost Order mengajaknya ke suatu tempat yang ia kira dirinya akan bersenang-senang bersama personil band tersebut. Namun yang terjadi, ia justru dibawa ke sebuah hutan di mana ia akan dijadikan tumbal oleh band Lost Order. Personil band itu rupanya menganut ajaran sesat di mana mereka akan menumbalkan seorang wanita yang masih ori kepada iblis untuk kesuksesan band mereka. Lalu kenapa sekarang Jennifer masih hidup? Rupanya Jennifer sendiri sudah tidak ori lagi sejak ia masih SMP. Jadi iblis yang menerima pengorbanan tersebut justru hidup di tubuh Jennifer dan menetap di tubuh Jennifer sampai saat ini. Maka dari itu, ia harus memangsa seorang pria untuk menjaga penampilannya agar tetap cantik dan menawan. Setelah mendengar cerita Jennifer, Neddy pun bersedih dan merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Jennifer waktu itu. Keesokan harinya, Neddy bertemu dengan Chip dan menceritakan semuanya tentang Jennifer. Neddy juga berpesan kepada Chip agar tidak datang ke acara pesta yang ada di sekolah mereka nanti malam. Di sini Neddy takut jika nantinya Chip akan menjadi korban dari Jennifer. Namun Chip sendiri tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh pacarnya itu. Malam acara pesta itu pun tiba. Saat itu Neddy sengaja datang sendiri dan tidak mengajak pacarnya. Ketika di sana, Neddy sama sekali tidak melihat Jennifer. Sementara itu, terlihat Chip yang nekat pergi ke pesta dengan berjalan kaki. Saat dalam perjalanan, ia pun dihadang oleh Jennifer. Di sini Jennifer sempat memfitnah Neddy yang telah berselingkuh di belakang Chip. Chip yang mendengarnya pun merasa kecewa terhadap Neddy. Lalu kemudian Jennifer mengajak Chip pergi ke suatu tempat untuk memangsanya. Neddy yang mempunyai firasat buruk langsung pergi mencari Chip. Akhirnya ia pun berhasil menemukan Chip yang hampir mati dimangsa oleh Jennifer. Dengan sigap, Neddy pun langsung menolong Chip. Kemudian Jennifer pun pergi meninggalkan mereka. Namun sayang Chip yang saat itu sudah sekarat akibat gigitan Jennifer akhirnya pun meninggal saat itu juga. Neddy pun merasa sangat sedih atas kematian sang pacar. Singkat cerita, akhirnya Neddy memutuskan bahwa ia harus membunuh Jennifer agar tak ada korban lagi. Ia pun pergi menemui Jennifer hingga pada akhirnya Neddy berhasil membunuh Jennifer dengan menusukkan pisau tepat di jantung Jennifer. Saat itu, ibu Jennifer yang mendengar keributan masuk ke kamar dan melihat kejadian itu. Lalu setelah itu Neddy dibawa ke rumah sakit jiwa namun berhasil kabur untuk membunuh semua anggota Lost Soldier. Hingga akhirnya kematian para anggota Lost Soldier diketahui oleh kepolisian setempat hingga menjebloskan Neddy ke penjara. Lalu film pun selesai.